Presiden Prabowo Subianto menggagas penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Alasannya untuk memberikan efek jera terhadap maling uang negara. Barang siapa yang berani kabur akan berhadapan dengan hiu. Namun, benarkah penjara khusus di pulau terpencil bisa membuat koruptor kapok bila tak dibarengi penguatan regulasi pemberantasan korupsi? Konsistensi Presiden Prabowo Subianto akan janjinya memberangus korupsi yang menggerogoti bangsa ini seakan diuji. Kepala negara berkali-kali memberikan peringatan agar tidak ada yang coba-coba mempraktikkan aksi kotor di pemerintahannya. Prabowo juga mewanti-wanti pengusaha agar tidak merayu pejabat negara mengeruk uang rakyat. Namun, seruan ini sepertinya masih menjadi angin lalu. Praktik korupsi kian menjadi-jadi. Pejabat dan pemodal seolah tak takut dinginnya bui. Prabowo pun memiliki ide membuat kapok koruptor. Salah satunya membangun penjara di pulau luar dan terpencil. Tapi, apakah ide ini bisa membuat koruptor kapok? Bila pidato keras itu tak dibarengi penguatan regulasi pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo itu sudah berkali-kali menyampaikan soal pemberantasan korupsi di berbagai pidato. Misalnya Presiden Prabowo mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, akan meminta kepada hakim untuk memidana koruptor selama 50 tahun, meskipun di dalam undang-undang batas maksimal pidana penjara itu adalah 20 tahun. Akan memberi pengampunan kepada koruptor kalau mau mengembalikan kerugian keuangan negara. Tapi kan itu semua tidak ada wujud nyata implementasinya, pelaksanaannya. Sehingga kalau sekarang Presiden Prabowo pidato lagi mengatakan ingin membangun penjara khusus untuk koruptor di sebuah pulau terpencil, saya juga ragu bahwa itu nantinya akan diimplementasikan. Ide membangun penjara khusus koruptor disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di depan para pendidik, Prabowo menegaskan, koruptor adalah penyebab kesulitan para guru, dokter, perawat, hingga petani. Ia lantas berencana mengalokasikan uang negara untuk membangun penjara di pulau terpencil agar para koruptor tidak bisa melarikan diri. Barang siapa yang mencoba kabur akan berhadapan dengan hiu. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Prabowo tampaknya tak main-main menabuh genderang perang terhadap maling uang negara.
Pesan tegas dan berani kepala negara tak pelak membawa angin segar bila masa suram pemberantasan korupsi bisa diakhiri di masa pemerintahannya. Prabowo berkomitmen sangat kuat dan serius dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pesannya itu, pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat jelas kepada para koruptor, dan ini tentu sangat menggembirakan ketika kita dicap sebagai negara salah satu terkorup ya. Dan dalam konteks itu kami meyakini ya, ini adalah solusi bahwa persoalan korupsi kita mulai di masa pemerintahan Bapak Prabowo untuk diberantas. Apa yang disampaikan oleh Presiden Bapak Prabowo dalam hal ini secara semangat kita ambil bahwa beliau serius dalam pemberantasan korupsi. Itu dulu. Dalam pelaksanaannya tentunya ada hal-hal lebih teknis yang perlu dikomunikasikan tidak hanya dengan KPK, namun juga dengan kementerian lembaga yang lain. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menilai ada 3 langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar semangat sang kepala negara untuk memberantas korupsi tak sekadar omon-omon belaka. Menurut Pukat, korupsi adalah kejahatan dengan motif ekonomi, sehingga tidak bisa hanya dihukum pidana badan. Prabowo harus merancang aturan yang bisa memiskinkan koruptor. Apa sih akar masalah dari korupsi di Indonesia sehingga seakan-akan penjeraan itu sampai sekarang tidak berhasil? Saya sih melihat korupsi sebagai sebuah kejahatan yang bermotif ekonomi selama ini disinsentifnya masih belum tepat, yaitu dengan pendekatan pidana penjara atau pidana badan. Seharusnya kejahatan ekonomi itu disinsentifnya juga concern atau dominan di disinsentif ekonomi, bentuknya adalah pemiskinan. Saya lebih merekomendasikan kepada pemerintah untuk berkonsentrasi gitu ya, bagaimana membentuk ya regulasi yang bisa memiskinkan koruptor. Caranya bagaimana? Ada 2. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lakukan kriminalisasi terhadap pengayaan secara tidak wajar. Yang kedua adalah kriminalisasi illicit and unexplained wealth di dalam RUU perampasan aset. Nah, sampai sekarang RUU perampasan aset tidak kunjung dibahas di DPR. Praktik korupsi sepertinya sudah mendarah daging. Hingga kini, berbagai instrumen pidana nyatanya belum mampu membuat jerah karena hukuman penjara tak membuat status hina.